ajak, dan Paulus itu dengan kukuh, tidak, saya lebih baik tidak bersama dia daripada saya bersama dia. Dia dulu pengkhianat, pandangannya begitu. Dan akhirnya ini menjadi perpecahan antara Barnabas dan Paulus. Paulus mengajak temannya Silas, dan kemudian Barnabas mengajak Markus. Markus yang kemudian menulis Injil. Kita bisa membayangkan kalau misalnya cara tegas itu dilakukan, Markus tidak pernah ada, dan kemudian penulis Injil yang pertama itu tidak pernah ada, dan kemudian kita juga tidak pernah bisa membaca Alkitab ini, karena kemudian dari Markus yang di masa tuanya dalam suratnya Paulus ketika dalam penjara menuliskan surat, kalau tidak salah kepada Titus itu atau Timotius itu, panggillah Markus anakku yang terkasih, ambilkanlah perkamen dan jubahku untuk dibawa ke Roma di dalam penjara. Dan kemudian Markus itu menjadi teman Paulus di penjara, mendapatkan cerita, mendapatkan rangkaian bagaimana membaca kisah Yesus dalam pandangan Alkitab Perjanjian Lama, dan kemudian dari sana Markus mendapatkan pemahaman yang utuh tentang siapakah Yesus dari Paulus, dan kemudian kita membaca Injil Markus. Itu terjadi karena tadi itu berkat Barnabas yang tidak mau menghukum, tetapi Barnabas yang melihat kemungkinan setiap orang itu bertumbuh meskipun pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu Barnabas tidak iri kepada keberhasilan orang lain, meskipun di balik itu juga ada semangat yang luar biasa dari Barnabas, yaitu subsidiaritas. Kalau dalam Kisah Para Rasul itu kita akan cepat membaca itu, di dalam Kisah Para Rasul awal itu mereka melayani, Barnabas melayani bersama Paulus begitu, tetapi dalam dua bab kemudian sudah penyebutannya sudah dibalik. Pelayanan di Barnabas dilakukan oleh pelayanan di Antioquia dilayani oleh Paulus dan Barnabas. Paulus dari Barnabas dan Paulus, kemudian dalam sekejap menjadi Paulus dan Barnabas. Itu artinya sudah ada subsidiaritas, bahwa kedudukan sebagai, kalau di Katolik pastor paroki, atau kalau di ada pendeta kepala, ada nggak kalau di gereja? Kalau di gereja Kristen ada pendeta kepala, nggak ada kepala, tidak ada kepala. Kalau di Katolik kan ada pastor, kemudian pastor kepala. Jadi yang semula itu pastor kepalanya itu Barnabas, kemudian akhirnya setelah dididik lama Paulus lah yang kemudian itu mengambil alih sebagai pimpinan. Dan Paulus bertambah, bertumbuh menjadi besar. Barnabas tidak menghambat. Kan kadang-kadang dalam konteks hidup kita bersama, kalau teman kita makin besar, kita bukannya mendukung tetapi menghambat. Kalau temannya lebih populer, bukannya kita ikut mengapresiasi, kadang-kadang ikut menghambat, menjadi orang yang seringkali malahan orang dekat itu orang yang tidak memberikan respek ataupun memberikan ujian kepada teman kita yang lebih populer. Oleh karena itu dari 5 karakter unggul ini kita bisa melihat bagaimana bukti gereja di Antioquia itu bertumbuh dan kemudian melintasi zaman sampai kita sekarang ini, itu berkat jasa-jasa Barnabas yang tadi itu
punya karakter yang cool, yaitu murah hati, suka berdamai, melihat kemungkinan lain bukan hukum, kemudian melihat tidak iri hati, dan yang lain lagi yaitu penuh dengan Roh Kudus, membuka hati untuk Tuhan bekerja di dalam diri. Semoga melalui tokoh Barnabas ini kita juga bertumbuh dalam iman dan pelayanan kita di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati.